timbang ye tetoko no lingka-lingkamo. Sorola bonto timbang ye tetoko no lingka-lingkamo. Sorola bonto timbang ye tetoko no lingka-lingkamo. Sorola nomor 3. Di tanah air yang subur dengan keberagaman budaya, Indonesia memelihara sebuah warisan seni tari yang tak ternilai. Tarian tradisional Tari Honari Mosega dari Mandati, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, menjadi jejak hidup yang terus berlangsung, diwariskan dengan penuh kecintaan oleh keluarga kaum Laode Sinapu. Kalau menurut penuturan leluhur bahwa Tari Honari Mosega ini adalah tarian kesatria, tarian perang, dan ini adalah milik kaum. Dengan perlengkapannya itu adalah kapatesi, sebenarnya itu yang kiri kanan itu adalah tombak ujungnya, termasuk ada tompide untuk sebagai tameng. Peralatan gendangnya itu ada gendang besar dengan gong, tambahan dengung-dengung untuk pada saat makan nyara atau mangaru. Dan di perlengkapannya itu ada songkonya itu berupa hiasan seperti tanda punggung dan selempang sarung kiri kanan, dan ada piring di dalamnya. Dan di tompide itu, di tameng itu ada toba, dan sebenarnya yang menjaga tompide itu didampingi juga oleh perempuan kiri kanan. Pemain tunggalnya, tapi ada yang pemancing semangat itu ada perempuan 4, termasuk ada juga yang manu-manunya 1 itu yang pegang tongkat 1 untuk menambah mangarunya. Mangaru itu kan kalau itu semacam untuk variasi untuk memberi semangat kepada yang honari tadi. Kalau tompide itu adalah fungsinya sebagai tameng kalau dalam perang. Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait tentang Honari Mosega, karena saya bertindak sebagai penari, yang notabene bahwa penari ini merupakan pelaku yang melakukan Honari Mosega ini. Jadi Honari Mosega ini sebenarnya awalnya ada di beberapa daerah yang sama dengan nama Honari Mosega ini. Akan tetapi Honari Mosega yang ada di Mandati ini merupakan Honari Mosega yang istilahnya punyanya kaum. Kaum itulah keturunan. Dari turun temurun dia bisa melakukan Honari Mosega ini. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saya sebagai penari yang saya sudah alami ini, kalau sudah sambo itu, kalau sudah di saat mereka sambo untuk melakukan kita mau menari itu, seakan-akan ada panggilan roh. Ada panggilan roh untuk kita melakukan gerakan-gerakan yang namanya honari ini. Dan perlu diketahui bahwa di saat sambo, setelah sambo itu kita melakukan itu seakan-akan kita itu kemasukan. Yang kita rasa itu kita kemasukan karena panggilan rohnya para leluhur kita. Kemudian
kami yang menari ini tanpa belajar pun, kalau masih dari keturunan itu dan masih dari kaum itu, kami bisa lakukan tanpa kami latihan, tanpa kami melihat. Yang jelasnya ketika kami ada keterpanggilan untuk kita mau lakukan honari ini, kami langsung lakukan itu. Terutama yang penting sudah ada alat kelengkapannya. Alat kelengkapan itu ada yang manu-manu, ada yang sambo, kemudian di depan kita ini sudah terlihat bahwa sudah ada toba dengan tompide itu. Sehingga kami dari nenek moyang kami itu selalu turun-temurun, sehingga sampai hari ini alhamdulillah masih tetap terjaga yang namanya Honari Mosega. Kebudayaan seni tari di Indonesia bukan sekadar bentuk hiburan, namun cerminan kisah yang menggambarkan ekspresi jiwa seorang kesatria perang. Dalam keindahan gerak tubuh yang ekspresif dan selaras dengan alunan musik tradisional, kita menemukan warisan turun-temurun yang kaya akan ciri khas dan identitas suku bangsa. Honari itu kan penari, Mosega itu jagoan. Jadi tari Honari Mosega itu adalah tari kesatria yang menggambarkan perjuangan. Sebelum tari itu dimainkan, diawali dulu dengan sambo. Sambo itu semacam pengumuman yang mengumandangkan bahwa negeri dalam keadaan genting. Jadi lawannya dalam bahasa Mandati itu adalah timbangi labo untuk timbagi, ketogo no lingkah-lingkamu. Jadi maksudnya itu menginformasikan bahwa negeri dalam keadaan genting, ada serangan yang dihadapi. Sehingga tokoh atau pemuda yang dijagokan terpanggil nurani untuk maju ke medan juang. Dan selalu ada pengawalnya yang selalu memainkan tongkat itu. Dia itu pengawalnya. Ya. Dia selalu mengikuti di mana dia pergi. Kemudian ada diiringi juga dengan beberapa penari putri. Itu maksudnya bahwa perempuan itu memberikan semangat agar mereka maju pantang mundur. Biasanya kan laki-laki itu maju itu kan kadang-kadang masih memikirkan perempuannya. Ya. Tetapi dengan disemangati seperti itu, maka dia semakin terpanggil untuk maju. Begitu. Kemudian ada beberapa tokoh yang duduk di depan dengan tempat sirip pindang yang dibentangkan tikar itu sebenarnya sebagai simbol sudah mereka itulah yang sudah menduduki wilayah mereka. Ya. Tempat sirip pindang dengan air itu menandakan bahwa peradaban di situ sudah dimulai. Ya. Begitu. Sehingga mereka itu penari dengan pengawalnya penari tongkat itu selalu menuju ke arah itu. Beberapa kali maju mundur sehingga mereka itu dari personil yang duduk di tikar itu selalu dia ada teriakan bahwa ya kau mau nih. Begitu. Artinya kamu tidak akan berhasil karena mereka juga mempertahankan wilayah itu. Begitu. Jadi 2-3 kali maju baru bisa nunduk merebut. Itu ada alat kayu yang disimpan di depan di dekat sirip pindang itu. Disitulah simbol yang diperjuangkan, yang ingin diperebutkan. Jadi satu kali itu masih diteriaki bahwa ya kamu oli. Ya kamu oli itu artinya bahwa kamu tidak akan berhasil merebut itu.
Nanti setelah dia maju lagi, mundur, baru dia maju kembali, baru bisa dia rebut, maka mereka sudah masing-masing saling memperebutkan itu tompide yang namanya. Kemudian para penari putri itu sudah kembali lagi tuh sorak makan daramu. Dan biasanya kalau di masyarakat itu saat dilakukan masuk semua itu orang dari luar sebagai bentuk kegirangan bahwa simbol perjuangan telah berhasil direbut itu tompide. Gitu. Dan setelah itu kan setelah direbut itu tompide, penari tadi itu sudah yang laki-laki tadi dia memakai mahkota sudah tidak lagi di tempat itu, sudah tinggal kegirangan masyarakat yang ada di situ. Artinya kan perjuangan sudah selesai. Iya, tinggal masyarakat yang melaksanakan kegirangan itu. Manu-manu itu merupakan memancing emosi kita yang penari ini, sehingga dengan bunyi sambo itu, dengan kata sambo itu, bahwa timbangi labonto timbangi, ketogo lingka-lingkamu, tombolamu ademu sega itu dari situ nih. Secara langsung, bahwa kita merasakan bahwa ada roh yang masuk. Setelah kita melihat para ibu-ibu atau cewek-cewek yang sudah makan jara ini. Ya. Diperkirakan sejak abad ke-12, tari Honari Mosega bukan hanya tarian semata. Honari yang berarti tarian dan Mosega yang berarti berani atau kesatria, melambangkan keberanian dalam mempertahankan wilayah. Keunikannya membuatnya khusus, sehingga hanya boleh dimainkan oleh kaummu atau keturunan Laode Sinapu. Pembatasan-pementasan yang dijaga oleh pihak rumpun keluarga dan pemerintah bukanlah sekadar aturan, melainkan sebuah bentuk penghormatan kepada kebesaran mandati. Makanya itu sebenarnya gerakannya itu kan gampang, tapi jarang yang tahu. Jadi panjang yang saya lihat, itu alat itu pertama disimpan di sepeninggal beliau di rumahnya bapak saya Menku Agama. Sepeninggal bapak saya, alat itu ada di rumahnya Pak Maliki yang sepupunya beliau. Kalau pesan orang tua kami itu, kalau yang bukan dari keturunan itu susah. Kalau bisa untuk melakukan hal ini, tapi susah untuk melakukan apa yang sesungguhnya Honari Mosega ini. Kenapa demikian? Di Honari Mosega ini kan ada umba ada umba karambau, ada umba kamosega, dan lain-lain sebagainya. Oh iya, kalau ada umba biasa itu, kalau untuk pertama masuk itu ada juga umbang karambau. Kalau umbang karambau itu memang harus laki-laki betul, karena pada saat disambo itu diundang seluruh penonton untuk silakan tikam, silakan tombak, silakan parani. Harus laki-laki betul dan harus tebal kulitnya. Tebal. Benda tajam termasuk api. Jadi itu toba itu sebelum dimulai kan pasti kita baca doa untuk keselamatan. Sebenarnya tarian itu kan falsafahnya itu kan tarian pada saat pulang dari menangkan peperangan. Nah, gitu aja. Jadi biasanya juga dipersembahkan kalau acara-acara di dalam kaum itu seperti acara perkawinan bisa juga dipersembahkan. Ya karena getaran negisnya itu kalau bukan dari turunan itu agak susah merasuk. Karena kalau dari turunan itu biar tidak belajar Pak, insya Allah bisa. Tanpa diajar, kalau setelah dengar bunyi gendang itu mulai dari kecilnya itu kalau turunannya biasanya rata-rata bisa. Ya seperti itu karena asal bunyi gendang itu terasa bergetar kita punya jiwa. Semangat menggebu dari dalam itu. Dan itu juga penabuhnya juga itu kalau bukan turunannya itu agak tidak merasuk ke dalam hati kita.
itu kan itu yang menari tadi itu Honari Mosega tadi itu kan dia mau merebut Tompide itu. Jadi itu dirampas oleh yang menjaga karena kan itu disitulah suasana pertarungan sebenarnya. Wah, dia yang Honari ini ingin merebut tameng itu sehingga dijaga oleh penjaga tameng tadi Tompide itu. Nah, setelah direbutkan langsung dia menari itu adalah melambangkan simbol bahwa itu pertempuran dimulai sebenarnya, sehingga kan ada satu juga yang cabut keris itu sebenarnya, yang cabut keris dengan yang Tompide nanti itu baku lawan. Sebenarnya piring di dalam itu kan ada, kalau yang zaman dulu itu kan ada giring-giring di dalamnya supaya pada saat bergerak itu dia bunyi, supaya dia bunyi sehingga menambah suasana semangatnya di situ. Tarian ini menjadi pusaka yang dilindungi dan dijaga dengan penuh kekaguman. Setiap gerak dalam tari Honari Mosega memiliki makna mendalam. Melalui tarian ini, masyarakat Mandati mengenang jasa leluhur dalam mempertahankan tatanan nilai-nilai kehidupan, kesucian, keadilan, dan semangat kegotong royongan. Nah, kami ini kan tidak semuanya juga gerakan itu kami punya di keturunan ini, tapi secara secara otomatis selalu pada gerakan itu muncullah gerakan-gerakan itu tanpa disengaja, tanpa kita adakan gerakan itu. Nah, tapi sesungguhnya yang selalu kami dipesankan bahwa kalau kita mau ane Mandati, harus kita lakukan umba karambau. Nah, gitu. Umba karambau, ada umba muane. Nah, tergantung juga pada saat di mana acara yang kita hadapi. Nah, misalnya kita menghadapi acara hitanan, berarti kan lain kita umba itu ketika setelah melakukan sambo. Lain ada umbanya kita begitu. Nah, dan itu sedikit orang mengetahui itu, bahwa misalnya saya setelah sambo itu saya umbah seperti apa itu. Nah, kalau orang mengerti, kalau di turunan kita itu mengerti bahwa dia ini umbah karambau, dia ini umbah Honari Mosega. Gitu. Ya, harapan kita itu kan bahwa tarian ini kita lestarikan sebagai salah satu khasanah budaya dan bisa kita pertontonkan, jangan hanya terbatas di keluarga, tapi bisa juga kita pertontonkan di luar untuk mewakili daerah sebagai Kabupaten Wakatobi sebagai destinasi wisata. Ya, harapannya bahwa itu tetap dikembangkan. Ya, dan tentu saya sebagai generasi ini sangat berterima kasih dengan diadakan hal ini, karena supaya kedepannya generasi muda di dalam kaum itu bisa memahami juga, karena orang tinggal belajar mata kuliah ini. Padahal kita tidak boleh lupa dengan budaya kita. Tari Honari Mosega Mandati bukan sekadar tarian, tetapi juga sebuah warisan kebesaran dan keberanian. Melalui setiap gerakan yang dipertunjukkan, kita merasakan kekayaan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang mengakar dalam sejarah, membentuk bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa kita. Teruslah menghargai dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Lewat seni tari, kita merangkai kembali jejak kebesaran nenek moyang, menjaga kekayaan warisan leluhur, dan memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Honari Mosega Mandati membawa pesan bahwa melalui keindahan tarian, kita dapat merajut kembali kisah kebesaran dan keberanian bangsa Indonesia.